Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan awal 40 meter per sekon, seperti gambar. Jadi di sini kita punya peluru, di sini dari titik awalnya, berangkatnya dari sini, dengan massa 20 gram. Jadi M kita simbolkan dengan M sama dengan 20 gram, langsung dirubah ke dalam satuan SI ya, jadi 0,02 kg. Ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat, ini dia elevasinya, kita beri simbol theta, dan kecepatan awal 40 meter per sekon. Kecepatan awal digambar dituliskan dengan V0, jadi di sini 40 meter per sekon. Pertanyaannya, energi kinetik peluru pada titik tertinggi adalah, jadi di sini, berapakah energi kinetiknya? Besar energi kinetik dapat ditentukan dengan rumus EK, energi kinetik, sama dengan setengah dikali massa benda dikali kecepatan benda pangkat 2. Massanya yang tadi ya, yang ini. Jadi tidak masalah, untuk massa kita sudah punya. Nah, untuk kecepatan, karena diminta pada titik tertinggi, maka nanti kita perlu cari terlebih dahulu kecepatan di titik tertingginya. Karena di sini kecepatan yang diberikan adalah kecepatan awal V0, bukan kecepatan yang di sini. Jadi kita perlu di sini, di titik tertinggi. Nah, sekarang kita cari kecepatan. Kita tinjau geraknya, yaitu gerak parabola. Pada gerak parabola, bisa kita perlu tinjau dua sumbu yang berperan dalam geraknya. Pada sumbu X, terjadi gerak GLB atau gerak lurus beraturan, di mana kecepatan pada setiap titik di lintasan ini pada T berapapun, jadi kita anggap VTX ya, atau VX juga sama, akan sama dengan nilai kecepatan awalnya di sumbu X. Atau dengan kata lain, kecepatannya konstan. Sedangkan pada sumbu Y, geraknya adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan, di mana VTY atau kita sebut saja VY itu tidak sama dengan V0Y-nya. Berubah. Bagaimana berubahnya? Nah, jika kita anggap ini adalah titik A, B, C, geraknya di sumbu Y pada A ke B, geraknya adalah diperlambat sampai di titik B, diperlambat dengan perlambatannya adalah besaran percepatan gravitasi, dan dari B ke C geraknya adalah dipercepat sama ya, dengan percepatannya adalah G. Jadi di sini mungkin bisa negatif ya, karena perlambatan. Juga yang perlu diperhatikan, pada gerak sumbu Y, A ke B ini diperlambat sama dengan gerak vertikal, serupa dengan gerak vertikal ke atas. Sedangkan dari B ke C ini serupa dengan gerak vertikal ke bawah. Sehingga
Bisa kita ketahui dari sini, pada gerak vertikal ke atas, kecepatan benda di sumbu Y saat titik puncak sama dengan 0. Jadi ini yang perlu kita tahu. Jadi di titik puncak, kecepatannya di sumbu Y adalah 0, sehingga pada geraknya ketika dia bergerak naik, setelah titik puncak, dia mulai turun. Artinya, dia berhenti terlebih dahulu, baru dia berubah arah untuk turun. Jadi, di sini, untuk menentukan kecepatan V di sini, kita hanya perlu memperhatikan nilai Vx. Jadi EK-nya adalah setengah M dikali Vx kuadrat. Nah, Vx ini bisa kita tentukan dari diagramnya. Jadi di sini V0, di sinilah V0x. Jadi kita punya segitiganya seperti ini. Ingat Vx sama dengan V0x. Jadi dengan kita mengetahui V0x, itulah nilai Vx. Oke, di sini V0, di sini ini V0, ini Vx, dan ini nilai 60 derajat. Sehingga bisa kita tentukan berdasarkan perbandingan trigonometri. Jika ini sudutnya, maka Vx adalah sisi samping dan V0 adalah sisi miring. Sehingga rasio trigonometri yang bisa kita pakai adalah rasio kosinus. Cos 60 sama dengan samping per miring ya. Cos sami, berarti sampingnya Vx, miringnya adalah V0. Jadi ini V0x. Jadi V0x sama dengan V0 cos 60 sama dengan V0-nya tadi 40, cos 60 adalah setengah. Jadi V0x sama dengan 20 meter per second. Sehingga Vx tadi kan sama dengan V0x. Jadi Vx-nya juga 20 meter per second. Nilai ini yang kita pakai untuk menghitung energi kinetik. Jadi energi kinetiknya adalah setengah dikali 0,02 tadi dalam kilogram, dan Vx-nya adalah 20, tinggal pangkat 2. Jadi jawabannya adalah energi kinetik sama dengan 4 joule. Jadi jawabannya yang B.